Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Mari kita lihat beberapa bukti dalam Alkitab yang ketika orang membaca ayat tersebut, mereka tidak terpikir bahwa itu sebenarnya adalah indikasi atau petunjuk bahwa dia, Yesus, sedang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan Allah, penguasa langit bumi, pencipta langit bumi, Elohim Adonai Yahweh, yang tertulis dalam kitab-kitab perjanjian lama. Mari kita lihat. Firman Tuhan ini penting untuk diri kita sendiri dan juga untuk kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada jemaat, dan juga untuk melawan penyesatan-penyesatan dan berargumentasi kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, guru yang baik, nabi yang saleh, atau Yesus hanyalah ciptaan Allah yang diikut sertakan untuk menciptakan yang lain-lainnya. Pengajaran-pengajaran itu tidak sesuai dengan Alkitab. We must back to the Bible. Kita harus kembali kepada Alkitab. Mari kita lihat bukti bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah pencipta langit bumi. Kalau di perjanjian lama disebut Elohim Adonai Yahweh, maka dia adalah Allah yang memiliki sifat-sifat seperti maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Jadi kalau saudara mau jadi Allah, saudara harus punya kemampuan maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Malaikat bagaimana? Malaikat diciptakan dengan kemuliaan, keindahan, dan kuasa. Namun tidak ada satu malaikat pun yang tercatat dalam Alkitab bahwa malaikat itu berani mengungkapkan sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa malaikat itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tidak ada. Apalagi setan, malaikat yang dibuang ke dunia ini. Tidak ada satu ekor setan pun yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Kalau nebak-nebak bisa, ya. Meramal-ramal setan biasa itu. Makanya jangan saudara pergi ke tukang ramal, karena itu salah satu hamba setan. Mari kita lihat. Yesus memiliki sifat maha tahu yang hanya dimiliki oleh Allah dalam perjanjian lama, yaitu Adonai Elohim Yahweh. Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25. Yohanes 2 ayat 24 sampai ayat 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, kepada orang-orang di sekitar dia, karena Yesus mengenal mereka. Kata mengenal itu mengetahui siapa mereka. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, atau menceritakan tentang si A, si B, begini sifatnya, begini pikirannya. Tidak perlu dikatakan, sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus tahu pikiranmu, Yesus tahu perasaanmu pada saat itu. Nah, hanya Allah yang maha tahu, yang bisa mengetahui pikiran seseorang dan mengetahui perasaan seseorang, sifat seseorang. Dan dia pencipta, sang pencipta, dia tahu. Seseorang yang menciptakan mobil, dia tahu seluk-beluk mobil tersebut yang orang lain tidak tahu. Jadi sifat maha tahu hanya dimiliki oleh Elohim Adonai Yahweh. Kalau Yesus mengatakan, aku tahu apa yang ada dalam hati manusia, apa yang ada dalam pikiran manusia, kamu tidak perlu jelaskan siapa temanmu. Maka saudara mengerti, dia sedang menyatakan bahwa dia maha tahu, dan sifat maha tahu adalah sifat Allah, hanya dimiliki oleh Allah, Elohim Adonai Yahweh. Saudara tangkap ini? Yesus maha tahu. Sehingga Yohanes murid Yesus, salah satu murid yang paling terdekat, menuliskan catatan penting ini, bahwa tidak perlu orang menceritakan tentang temannya, si A, si B, kelakuannya, sifatnya, dan segala macam. Kenapa? Ternyata Yesus itu tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa itu hati? Hati berbicara tentang pikiran, emosi, dan kemauan. 3 komponen yang disebut dengan hati. Eksistensi manusia bagian dalam, yaitu pikiran, perasaan, kemauan. Jadi Yesus tahu apa yang saudara mau. Yesus tahu apa yang saudara pikirkan. Yesus tahu bagaimana kondisi perasaan, emosi saudara. Yesus tahu. Dan itu hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Kemahatauan itu, kemampuan mengetahui setiap orang apa yang ada dalam hati. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah berkata kepada Samuel, manusia melihat rupa, aku melihat hati.
Ketika Allah mau mengangkat Daud, Samuel coba memilih di antara kakak-kakak Daud. Dia coba dengar si A, si B, apakah Tuhan pilih di antara kakaknya Daud. Tuhan katakan, lewatkan mereka, tidak seorang pun yang saya pilih. Manusia melihat rupa, aku melihat hati. Jadi hanya Allah yang bisa melihat hati. Malaikat tidak bisa, apalagi setan. Setan tuh main tebak-tebak, ramal-ramalan. Moga-moga pas. Itu setan, tukang ramal seperti itu. Tetapi Allah tahu dengan persis apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang ada dalam emosi saya, dan kemauan saya. Allah tahu motivasi saya. Kita sering tertipu dengan penampilan seseorang yang mungkin bersikap baik di bagian luar, tetapi bagian dalam kita tidak tahu apakah sesuai luar dalam, atau tampilan luar kelihatan baik tapi di bagian dalam memiliki maksud-maksud jahat. Kan seperti itu manusia, bisa terjadi. Tuhan tahu sampai kepada motivasi manusia, apa yang mendorong dia melakukan sesuatu. Seperti saya, Tuhan tahu kenapa saya tampil setiap hari di doa fajar live streaming ini. What is my motivation? Apa yang mendorong saya? Tuhan tahu, saya tidak bisa berbohong. Salah satu pernyataan Yesus atau yang dikatakan oleh Yohanes bahwa Yesus ini adalah Tuhan Allah. Ketika Yesus berkata bahwa dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi kamu tidak perlu jelaskan si A, si B, sifat daripada Allah, kemampuan Allah yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu kemahahadiran. Artinya dia bisa hadir di segala tempat dalam satu waktu yang sama. Ini membedakan antara pencipta dan yang diciptakan. Ini yang membedakan antara Allah dan malaikat, manusia, dan juga setan-setan. Malaikat, manusia, setan tidak bisa hadir di banyak tempat atau di segala tempat dalam waktu yang bersamaan. Frans Kansil tidak bisa hari ini hadir langsung di segala tempat, kecuali tampil di live streaming. Ya kan? Langsung ada di segala kota dilihat, tetapi badannya, fisiknya tidak bisa hadir di segala tempat. Karena untuk bisa hadir di segala tempat dalam waktu yang sama, itu hanya dimiliki oleh Allah, kemampuan itu. Mari kita lihat bukti bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, hadir di segala tempat, mampu hadir di segala tempat. Dari mana? Dari pernyataannya di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 20. Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, ya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, 2 or 3 gather together in my name, di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, saya mampu hadir di segala tempat. Dimanapun kamu sedang berkumpul 2 atau 3 orang, jumlah minimum, aku ada di situ. Dengan kata lain, dia sedang berkata, aku maha hadir. Aku adalah Tuhan Allah, Adonai, Elohim, Yahweh yang maha hadir, yang sanggup berada di segala tempat. Nah, kemampuan maha hadir hanyalah dimiliki oleh Allah. Malaikat, manusia, setan, tidak ada satu pun yang bisa hadir di segala tempat dalam waktu yang sama. Allah adalah Allah yang hadir di segala tempat. Di mana dia mau hadir, dia bisa hadir. Karena dia maha kuasa. Bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus bukanlah sekedar memiliki gelar-gelar, tetapi Yesus memang adalah pribadi Allah yang tercatat dalam Perjanjian Lama disebut sebagai Elohim, Adonai, Yahweh. Jadi pengajaran aliran saksi Yehova tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak sesuai. Pengajaran aliran saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaannya Allah. Dia lebih rendah daripada Allah dan Yesus bukan Allah. Itu ajaran aliran saksi Yehova.
Ciptaan Allah tidak maha kuasa, ciptaan Allah tidak maha hadir, ciptaan Allah tidak dapat sama dengan Allah. Tetapi mengapa Yesus adalah Allah? Karena dia sama dengan Allah. Ingat kembali Yohanes pasal 1 ayat 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman, atau pada mulanya sudah ada firman, dalam kekekalan sudah ada, itu yang disebut dengan firman, sabda, perkataan. Kemudian firman atau perkataan atau sabda bersama-sama dengan Allah. Jadi eksistensinya selalu bersama-sama dengan Allah. Dan bukan hanya bersama-sama, dikatakan bahwa firman itu atau perkataan atau sabda adalah Allah. Adalah Allah. Dan firman atau perkataan atau sabda dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, selalu ingat ini, ayat ini, untuk saudara menjawab pertanyaan orang. Dan firman itu telah menjadi manusia. The word became the flesh. Firman telah menjadi daging, wujud daging, yaitu manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah Tuhan Allah. Yesus bukan sekedar ciptaannya Allah. Tidak. Yesus bukan sekedar disebut orang baik, nabi yang saleh. Oh, bukan hanya itu. Yesus lebih daripada semua itu. Yesus adalah Tuhan Allah yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dia maha hadir, dia maha tahu. Dan bukan hanya itu. Kalau kita hubungkan lagi dengan Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 8 mengungkapkan bahwa Yesus adalah maha kuasa. Dia sendiri yang berkata, dan didengar oleh Yohanes murid Yesus di Pulau Patmos. Dan Yohanes menuliskan apa perkataan Yesus dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. I am the Alpha and Omega, the Word of God, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ditulis dalam bahasa Yunani Pantokrator, bahasa Ibrani Shaddai, artinya maha kuasa. Kalau ditambah El Shaddai, itu artinya Allah Elohim Shaddai, Allah maha kuasa. Sifat kemampuan daripada Yesus adalah maha kuasa. Itu membuktikan dia sanggup melakukan segala sesuatu. Buktinya ketika dia hidup, dia mau bangkitkan siapa saja dia bangkitkan. Dia mau sembuhkan siapa saja dia sembuhkan. Dia mau usir setan mana saja, termasuk Lucifer, diusir tetap pergi. Ketika Yesus dicobai 3 kali, yang datang itu namanya Lucifer, saudara. Itu bosnya setan yang sudah hangus. Dia usir. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau kita memiliki kuasa, itu karena dia delegasikan kuasa, dia berikan. Tapi kita bukan sumber kuasa. Kita tidak maha kuasa. Yesus adalah sumber kuasa dan maha kuasa. Kemuliaan bagi Yesus kita. Jadi Yesus maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Itu adalah atribut, kemampuan, eksistensi Allah. Tidak dimiliki oleh ciptaannya yang dia ciptakan. Sama-sama katakan, Yesus maha hadir, Yesus maha kuasa, Yesus maha tahu,